Islamic Studies. Baik, terima kasih. Baik, Pak. Selanjutnya kita ingin dengar dari jurnal edukatif. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari IAIN Bukit Tinggi di jurnal edukatif fokus di pendidikan, di educational studies. Kemudian jurnal kita ini sudah ada dari tahun 2007 dengan nama analisis, kemudian di tahun 2016 berganti nama menjadi edukatif. Jadi kita dari edukatif sudah 9 terbit sampai sekarang, tetapi dari awal terbit itu dari tahun 2007, Pak. Demikian kami ada 2 orang di sini, ada dengan Pak Wedra Aprison. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jurnal edukatif dari Bukit Tinggi. Iya, Pak. Usia dengan Journal of Indonesian Islam kalau 2007 ya. Selanjutnya TOBI, Journal of Nature Science Teaching. TOBI. Silakan, TOBI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan kami dari Jurnal TOBI, ada Bapak Muhammad Imaduddin sebagai Chief Editor, kemudian saya Faik Mahdum. Jurnal kami sudah terbit dari tahun 2018, Bapak. Alhamdulillah sudah Sinta 3, nanti mohon bimbingannya biar bisa lanjut jadi yang lebih baik. Amin. Baik. 2018 ya? Iya, Pak. Fokusnya di pendidikan IPA atau gimana? Ya, fokusnya di jurusan pendidikan IPA, bidang IPA, tentang fisika, kimia, dan biologi. Oke. Baik, terima kasih, TOBI. Dari mana tadi? IAIN mana? Dari IAIN Kudus. Oh, IAIN IAIN Kudus. Kudus, Bapak. Baik. Iya, Jawa Tengah. Ya, baik. Siap. Selanjutnya Journal of Quran and Hadith Studies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Dewi Aprilia Ningrum dari perwakilan Jurnal KUHAS atau Journal of Quran and Hadith Studies. Kebetulan sudah terbit sejak tahun 2012, Pak. Ya, dan sekarang editor in chief-nya yaitu Pak Kusmana yang sebagai editor in chief-nya. Baik. Ya, Pak. KUHAS. UIN Jakarta ya. Ya, Pak, UIN Jakarta. Baik, terima kasih. Selanjutnya Muslim Heritage. Muslim Heritage. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan kami dari Jurnal Muslim Heritage. Saya Lukman Hakim bersama rekan saya Bapak Wahid Haryanto. Kami dari Pasca Sarjana IAIN Ponorogo, Pak. Terbit sejak 2016 untuk concernnya kita tematis. Nanti di dalamnya ada Islamic Education, Islamic Law, dan Ekonomi Islam. Ya, saya kira itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Heritage IAIN Ponorogo. Al-Ulum selanjutnya, silakan. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Diputus-putus Pak Mukrimin. Ini kami dari Jurnal Al-Ulum, yang Gorontalo. Saya lagi di ini Pak, Sulawesi Indonesia Utara, jelek sekali jaringan. Bisa, Prof? Ya, terdengar baik. Al-Ulum ini
berdiri 2010, kami akreditasi B 2013, itu tahun 2013 akreditasi B. Kemudian 2018 Sinta 2. Fokus kami di Islamic Studies. Insyaallah kami akan perbaharui akreditasinya ini, yang mudah bisa atas bimbingan Bapak Ibu semua bisa ke Sinta 1 dan terindeks beberapa pengindeksian bereputasi. Demikian, terima kasih Prof. Dari Gorontalo. Ya, terima kasih. Al-Ulum Gorontalo. Profetika, Jurnal Komunikasi, silakan. Profetika. Selamat siang, Prof. Baik, silakan. Ya, kami dari Profetik Jurnal Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Profetik ya, bukan profetika ya? Profetik, Prof ya. Oke. Sejak 2008 dan OJS 2016, Sinta 2 sekarang serius menuju submit Scopus, Prof. Oke. Baik. Terima kasih. UIN Jogja, Profetik. Waalaikumsalam, terima kasih. Selanjutnya Jurnal Iqra. Iqra, kajian pendidikan. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari pengelola Jurnal Iqra Kajian Ilmu Pendidikan dari Institut Agama Islam Ma'arif Nahdlatul Ulama Kota Metro Lampung. Jurnal Iqra fokus skop kajiannya itu ke educational technology dan manajemen pendidikan. Dasinta 2 sejak ya. Sinta 2 per November ya? November 2020 kemarin. September 2019. 2019 ya? Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Adin. Adin. Ini kalau nggak salah YN Kudus ya? 2020. Silakan Adin. Adin. Halo, kalau belum ada yang mewakili atau belum, Adin? Kalau belum, kita lanjutkan JPIB, Jurnal Psikologi Islam dan Budaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Ferry, saya sebagai admin JPIB, Jurnal Psikologi Islam dan Budaya, bersama Ibu Ila sebagai managing editor, dan untuk editor-in-chief-nya Bu Rosleni. Jadi untuk Jurnal Psikologi Islam dan Budaya itu sekarang udah mau 3 tahun, dan untuk bidang kajiannya itu Psikologi Islam dan Budaya Lokal, Pak. Seperti itu, Pak Prof. Dari mana ini? YN mana? UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Pak. Oh, UIN? Sunan Gunung Jati Bandung, Bandung. Oke. Kok tadi saya dengarnya UIN Sunan Gunung Jati Banten gitu ya? Bandung, Pak. Ya. Kok ada perubahan nama ini, Gunung Jati menjadi punyanya Banten. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Syariah, Jurnal Hukum dan Pemikiran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, Prof. Dari Banjarmasin, saya perkenalkan rekan-rekan, nama saya Anwar Hafizi,
kebetulan masih memegang di editor-in-chief-nya di Jurnal Syariah, Jurnal Hukum dan Pemikiran. Status kami pada waktu tahun 2019 kemarin masih di Sinta 3, Prof. Jadi rencana kemarin mau mengajukan, cuman pas kemarin ada tawarannya ini, jadi kita ikut dulu pelatihan, kita maksimalkan lagi sebelum kita mengajukan untuk reakreditasi kembali, Prof. Fokusnya di kajian hukum Islam dan juga masuk juga kajian-kajian hukum normatifnya, Prof. Baik, Syariah Antasari, Banjarmasin ya. Selanjutnya taklim, UIN Imam Bonjol. Ya, makasih Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, saya Zulfia Trinova, berdua dengan tim Rizky Amelia, berasal dari Jurnal Al-Taklim dari UIN Imam Bonjol Padang. Yang menjadi editor-in-chief-nya Bu Martin, yang kebetulan berada di dalam kegiatan ini, Prof. Ya. Yang jurnal ini sudah ada sejak tahun 2014, cuman dipublish lagi tahun 2016. Kemudian akreditasi diperoleh tahun 2017. Demikian dengan akreditasi B. Demikian, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Taklim dari UIN IB. Berikutnya Jurnal Psikologi Integratif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabikatul Husna bersama Mas Syaiful Fahri dari Jurnal Psikologi Integratif dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk jurnal kami mulai dari 2013, Prof. Kemudian mendapat akreditasi Sinta 3 di tahun 2019 kemarin. Skop jurnal kami betulnya psikologi secara umum, namun lebih fokus ke interdisiplinari di psikologi Islam. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih. Aturos, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Vidya Setianingrum atau biasa dipanggil AI. Saya tim IT dari Aturots bersama dengan Pak Sulaiman, editor-in-chief-nya. Kita dari IAIN Pontianak. Jurnal kita bergerak di bidang pendidikan Islam, pendidikan dan pemikiran Islam. Sinta 4. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Aturos. Nobel. Tidak asing bagi saya. Silakan Nobel. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufi Ikrima dari Jurnal Nobel dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Anak asuhnya Pak Niam ini. Saya tim IT-nya Jurnal Manager dengan Editor-in-Chief Profesor Zerati Rahma yang juga bergabung di sini. Nobel mulai terbit sekitar tahun 2013 dan mendapat akreditasi peringkat 3 akhir tahun 2018. Sebenarnya tahun 2019 kemarin kita, di awal tahun 2020 kami mencoba reakreditasi lagi, tapi ternyata masih bertahan di peringkat 3, Pak. Jadi semoga dengan short course ini nanti kami bisa menaikkan peringkat. Bidang kajian kami adalah sastra Inggris, kajian kebahasaan, dan juga pengajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya saya sudah tahu, nggak diperkenalkan pun sudah tahu, tapi kan forumnya ini adalah forum untuk tim pelatihan ini. Ya, Pak. Yang Adin tadi sudah ada atau belum? Adin, IAIN Kudus. Ya, sudah ada, Pak. Silakan. Ya, mohon maaf tadi sinyalnya sempat terputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
saya Aat Hidayat bersama Mas Yaumis Salam, perwakilan dari Jurnal Ad-Din IAIN Kudus. Jurnal Ad-Din terbit sejak tahun 2007, mulai OJS 2015 dan akhir 2015. Alhamdulillah kami sudah terakreditasi Sinta 2 dan tahun 2020 kemarin alhamdulillah sudah melakukan reakreditasi dan tetap ada di peringkat 2. Mudah-mudahan dengan mengikuti short course ini nanti bisa memperbaiki kualitas dan bisa naik ke peringkat Sinta 1. Jurnal Ad-Din fokus di kajian Islamic Study. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Menurut daftar sudah semuanya saya panggil dan sudah memperkenalkan. Tapi barangkali ada yang jurnal yang belum terpanggil, ada daftar baru yang ada di list di grup ini. Saya persilahkan kalau memang ada yang belum. Silakan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf Bapak, ini kami sebenarnya dari kelas D, karena kalau kelas sore kita tidak mempunyai akses internet, jadi kita minta untuk pindah di kelas C. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya dari tim Justisia Islamika atau Jurnal Kajian Hukum dan Sosial dari IAIN Ponorogo. Di sini saya bersama dengan editor-in-chief-nya Pak Lukman Santoso yang sudah bergabung di Zoom kelas ini. Dan untuk jurnal kita sudah mulai terbit dari tahun 2015, namun untuk Sintanya kita sudah dari 2016 dan saat ini kita sedang mereakreditasi kembali. Semoga kita bisa menjadi Sinta 1 dan mohon bimbingannya Bapak semoga Sinta Justisia Islamika bisa menjadi Sinta 1. Mohon bimbingannya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon klarifikasi, kalau sore kok nggak ada sinyal gimana itu? Masa sih? Saya kemarin itu habis mati lampu Bapak, jadi di sini agak susah sinyal kalau sore di sini, kalau di Ponorogo, IAIN Ponorogo. Wow, itu gimana? Perlu dilaporkan ke penguasanya di sana, ya? Iya Bapak, minta ditambah aksesnya kayaknya Bapak. Baik, ada lagi jurnal lain yang belum terpanggil di sini memperkenalkan diri? Saya kira sudah ya, berarti ada 16 jurnal. Ya? Dari Gorontalo, Alulum Prof. Alulum tadi sudah, Pak Mukrim tadi. Oh, Pak Mukrim ya. Ya, sudah memperkenalkan. Baik, ya sudah diperkenalkan Pak. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini ketika kita sudah mengetahui dari profil jurnal masing-masing yang ada di kelas C ini, maka kita bisa meraba-raba sebenarnya. Kalau ujian, kalau pelatihan isi itu sebenarnya untuk mengetahui kondisi awalnya ya. Kondisi awalnya ini kita tidak melakukan dengan tes tulis, tetapi dengan tes wawancara, dengan presentasi, dengan disebut namanya begitu saja. Ini kayaknya saya di hati saya sudah tahu itu seberapa sebenarnya, sejauh mana sebenarnya pencapaiannya ya. Sebenarnya sudah tahu sejak dulu dari berbagai macam rekod yang telah kita pantau dari proses-proses akreditasi yang telah dilakukan. Ya. Nah, kalau kita lihat yang ada di list ini, nampaknya tidak ada 50% ya yang berbahasa Inggris ya, kalau tidak salah ya. Tetapi tidak usah dirisaukan bahwa kegiatan kita memang untuk mengetahui sejauh mana sih potensi kita untuk bisa naik peringkat ke level internasional jurnal, yang di atasnya lagi ke level internasional berreputasi, itu yang memang yang jadi harapan. Oleh karena itu tidak usah dirisaukan status dan posisi sekarang, ada yang Sinta 4 tadi, ada yang Sinta 3, tapi mayoritas ada pada Sinta 2. Belum ada yang ada pada Sinta 1. Nah, sekali lagi kita ucapkan pertama selamat telah bergabung pada
majelis yang sangat terhormat ini. Pak, insya Allah kita yang ada di tim pendampingan, saya Khairun Ni'am, perkenalkan bagi yang belum tahu, belum pernah melihat wajah saya mungkin, di tulisan itu juga sudah jelas, nama saya adalah Khairun Ni'am, bersama Prof. Ahmad Zaki akan mendampingi Bapak Ibu sekalian, melihat bagaimana sebenarnya kesiapan, bukan kesiapan ya, kelengkapan dari OJS, dari tata kelola manajemennya seperti apa, sejauh mana, untuk bisa masuk ke level jaring, ke level jurnal yang terindeks di lembaga pengindeks bereputasi, yang internasional bereputasi, yang di sini adalah Scopus ataupun yang ada di BOS. Itu akan usaha seperti apa saja yang masih kurang, yang harus dilengkapi, dan seterusnya. Nanti akan kita beri penilaian dan beri catatan agar nantinya mendapatkan satu kejelasan arah langkah dan tindak lanjut berikutnya seperti apa yang akan dilakukan. Nah, kita masih panjang waktunya. Di sesi pertama kali ini kita ingin sharing saja terlebih dahulu bagaimana pengalaman Journal of Indonesian Islam yang di background saya ini kita tampilkan dengan sedemikian rupa, semoga menjadi daya tarik itu. Ada lambang jurnal kita, Journal of Indonesian Islam, ada lembaga kampus kita UIN Sunan Ampel Surabaya, kemudian ada juga simbol Scopus yang di situ terpampang dengan jelas, levelnya berada pada Q1 yang kita peroleh pada bulan Juni tahun 2020 ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya akan share screen untuk menampilkan dari materi yang akan kita berikan. Jadi saya yakin Bapak Ibu sekalian akan mempunyai satu persepsi, kesan, ataupun satu perasaan awal yang berkecamuk di dalam diri ketika dilibatkan di dalam proses pengelolaan jurnal. Kalau Bapak Ibu sekalian setback kembali kepada masa awal diperintahkan, diberi tugas oleh pimpinan untuk mengelola jurnal, maka saya yakin Bapak Ibu sekalian akan teringat apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian. Ada yang sejak tahun 2005, mungkin 2006, 2007 sudah terlibat. Ada yang baru-baru ini saja, artinya sesuai dengan kapan jurnalnya itu diterbitkan, terbit, dan kemudian dikelola dengan online jurnal, dan seterusnya. Nah, kebingungan mungkin juga terjadi pada masa awal. Sebenarnya mau seperti apa? Ngapain kita mengelola, mau dilibatkan di dalam proses pengelolaan jurnal yang di sana mungkin dianggap sebagai sesuatu yang tidak menjanjikan sama sekali. Kalau pengalaman saya sih pada tahun 2004, saya sudah dilibatkan di dalam proses ini. Kemudian tahun 2005 mengurusi akreditasi. Kemudian di tahun 2005 itu pun juga keluar hasilnya, ternyata tidak terakreditasi jurnal yang kita kelola. Tahun 2006 baru kemudian kita mengajukan lagi, dan pada tahun 2006 akhirnya kita terakreditasi. Saya ditugasin pertama untuk mengawal jurnal yang disebut dengan Nizamiyah, jurnal di pendidikan Islam. Pada waktu itu terakreditasi dengan peringkat C, masih ada C terakreditasi nilai 60 sampai dengan 70 pada peringkat C. Nah, bersyukur sudah punya bekal itu, dan kemudian pada tahun 2005
saya juga diminta untuk menginisiasi apa yang disebut terbitnya jurnal yang peruntukannya adalah jurnal untuk konsumsi internasional. Jadi tahun 2005 kita sudah rintis itu, kita pikirkan, kita branding, benchmarking ke Studia Islamika, ke Al-Jami'ah di Jogja dan di Jakarta. Dan kemudian alhamdulillah kita mendapatkan gambaran. Pimpinan kita menghendaki mempunyai jurnal yang selevel dengan jurnal yang ada di Jakarta di UIN Syarif Hidayatullah, Studia Islamika yang terbit sejak tahun 1994 itu. Dan akhirnya kita bisa menginisiasi dari satu proses yang panjang diinginkan oleh pimpinan, kemudian pimpinan melihat potensi kawan-kawan yang baru pulang dari luar negeri itu kayaknya belum punya pekerjaan, artinya belum punya pos, belum punya kursi yang jelas, yang tegas, maka dijerumuskanlah kita kepada pengelolaan jurnal itu. Nah, proses penjerumusan yang berbuah kepada satu yang akhirnya alhamdulillah kita bisa lihat hasilnya seperti sekarang ini. Pada tahun-tahun itu di UIN Sunan Ampel Surabaya, saya, Pak Ahmad Muzaki, Pak Profesor Masdar Hilmi sebagai motor utama yang menggerakkan dari bagaimana jurnal ini bisa berjalan di tahap-tahap awalnya, dan kemudian diperkuat oleh tim teknis administratif yang dari dulu sampai sekarang tetap orangnya itu. Journal of Indonesian Islam ini sudah 14 tahun usianya, dari proses awal sampai akhir itu kita tetap timnya, artinya tim intinya tetap itu, dan kita merasa enjoy di dalam rumah yang disebut dengan Journal of Indonesian Islam ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah merupakan perjalanan awal yang saya kira itu adalah bersifat yang sangat teknis, tetapi pada wilayah yang bersifat ideal, ya, kita ingin menghadirkan apa yang disebut dengan Islam Indonesia di ranah publik. Kalau saya melihat di buku yang ada di Bibliotek zu Berlin misalkan, maka staf Bibliotek zu Berlin itu sangat besar sekali, koleksinya buku itu banyak, divisi jurnal ada sendiri, maka di sana rak-rak jurnal yang berkualitas internasional itu ditampilkan dengan baik. Ada Indonesia yang terbit dari Cornell University di Amerika, kemudian ada The Malay World, kemudian ada Malay Indonesian World, apa itu ya, Malay and The Malay World itu juga ada, dan beraneka macam jurnal yang lain itu. Kita sempat melihat juga Studia Islamika juga bertengger di rak-rak buku di perpustakaan besar itu. Itu adalah merupakan satu kebanggaan untuk bisa mengisi bagaimana informasi tentang Islam Indonesia ada di berbagai macam tempat. Ini kemudian yang memicu menginginkan mengendaki adanya terbitnya suatu terbitan berlevel internasional yang dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Itu diinginkan oleh pimpinan, kemudian anak-anak muda yang baru pulang dari luar negeri dan yang akan dan yang sedang belajar di luar negeri kita maksimalisasikan untuk bisa mengawal ini dengan baik. Dan kemudian terbitlah pada tahun 2007, itu terbitan pertama ya. Tahun 2007 baru terbit, dan di situ sudah menampilkan satu sosok yang kita inginkan bahwa ini adalah jurnal internasional. Pada saat itu belum ada bayangan bahwa ada indeksasi, ada Scopus, ada BOS, dan lain-lain. Tidak, tapi jurnal yang terbit, yang dicetak dengan kualitas yang bisa dibaca oleh orang-orang internasional yang menghiasi rak-rak buku di perpustakaan besar mereka. Itu yang menjadi kebijakan dan kemudian didukung dengan dana yang cukup oleh pimpinan, cukup untuk menerbitkan dengan kualitas terbitan yang bagus, cukup untuk mengirim, mendistribusi ke kampus-kampus luar negeri dan pusat-pusat informasi perpustakaan di luar negeri di berbagai macam benua,
Itu yang kita laksanakan sampai pada tahun 2014 itu ya. Jadi ini akhirnya capaian kita pada tahun 2014 awal untuk kita melakukan apa yang disebut migrasi dari edisi print kepada edisi online. Kemudian di situ sudah didahului oleh Al-Jamiah yang tahun 2014 sudah yang pertama yang terindeks di Scopus. Kita terdorong oleh itu, pimpinan merasa iri. Nah, iri yang baik itu kan penting kan ya. Iri kepada jurnal yang dari Jogja yang bisa terindeks di Scopus, itu merupakan satu penghargaan dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada kerja dan kinerja dari para pengelolanya. Dan oleh karena itu kita merasa iri, ya. Iri dan dengki kepada kebaikan itu malah diperbolehkan, karena kalau melihat kebaikan kita ingin meniru, itu nanti yang akan menghasilkan kebaikan pula. Nah, dari situlah kita akhirnya berproses, dan kemudian kita di akhir tahun 2014 di bulan November kita submit ke Scopus dengan persyaratan-persyaratan yang mesti kita penuhi. Yang utamanya adalah pengembangan jaringan yang mesti harus kuat, artinya bahwa server tidak boleh mati, kemudian listrik kalau mati server juga akan ada daya cadangan yang bisa tetap menghidupkan servernya, sehingga nanti ketika CSAB, ketika penilai dari Scopus mengakses kepada jurnal kita, ini tidak akan ada kendala, khususnya pada saat penilaian. Ya. Pada saat penilaian ini menjadi penting. Nah, politik jaringan, pengembangan jaringan juga dilakukan oleh pimpinan, dan itu merupakan satu syarat yang saya berikan kepada pimpinan kalau memang menghendaki jurnal kita juga terindeks di Scopus. Baru pada tahun 2016, kita mendapatkan jawaban tanggal 4 April itu ya 2016 bahwa indeksasi Journal of Indonesian Islam itu dikabulkan dan ada di Scopus. Ini cerita awalnya ya untuk di Scopus itu. Nah, pada proses yang sekarang ini bahwa indeks di Scopus itu tidak serta-merta langsung ada pada laman di Simaku Journal Ranking ya. Simaku Journal Ranking itu adalah merupakan lembaga pengindeks rankingan jurnal yang basis datanya diambilkan dari Scopus. Nah, Simaku memberikan satu rankingan dalam bentuk Q 1, 2, 3, dan 4, sehingga dari ranking ini nanti akan terlihat bagaimana sebenarnya nilai dari Simaku Journal Rankingnya ada pada level seberapa, dan ini yang kemudian sangat penting menjadi indikator-indikasi untuk menunjukkan bahwa jurnal itu mempunyai reputasi yang tinggi, yang disebut sebagai jurnal internasional berreputasi itu. Jadi jangan dibalik jurnal berreputasi internasional, tapi jurnal internasional berreputasi. Jurnal internasional berreputasi itu maknanya apa? Maknanya adalah bahwa jurnal itu memang dalam bahasa yang bisa dipahami oleh pembaca dunia internasional, pengelolanya juga dari berbagai negara, dari 5 benua. Kalau Scopus itu mensyaratkan ada atau paling tidak juga ada dari 5 negara yang berbeda benua. Kemudian penulisnya juga, kontributor penulisnya juga dari berbagai macam negara. Itu yang sejak awal kita di tahun 2005 itu sudah menjadi pemikiran kita, bahwa segmentasi pasar dari Journal of Indonesian Islam adalah dunia internasional. Kita belum ada bayangan dunia internasional itu akan kemudian dilakukan perankingan jurnalnya oleh Scopus dan juga ada Simaku Journal Ranking. Jadi yang jelas adalah bahwa di laman di Ristek Dikti, di Dikbud pada waktu itu, pendidikan kebudayaan, itu ada kriteria jurnal internasional, itu ada, sehingga dengan demikian kita mengacu kepada kriteria jurnal internasional itu seperti apa.
Dan secara praktisnya ya pokoknya kualitasnya ya kayak Studia Islamika begitulah pada awal dulu. Jadi memang inspiratif Studia Islamika itu bagi kita di Journal of Indonesian Islam. Baik, nah di 2016 kita terindeks di Scopus, baru di tahun 2018 kita berada di SIMAKO Journal Ranking. Kita pertama ada di level tinggi 2 pada waktu itu. Kalau boleh saya tampilkan di webnya ya. Bentar ya. Jadi saya mau mencari yang sebenarnya laman jurnal. Kemana nih? Baik, kembali ke sini aja deh. Jadi kalau di SIMAKO Journal Ranking kita lihat itu, maka sebenarnya di kita itu di tahun 2016 itu berada pada level Q3 yang merah ini, kemudian 2017 ada di level Q2, 2018 juga di level Q2, kemudian mohon maaf 2016 itu Q4 ya. Jadi yang oranye ini yang Q3, kemudian yang kuning Q2, yang hijau ada pada level Q1. Jadi tergantung kepada bidang keilmuannya. Kita di Journal of Indonesian Islam segmentasi keilmuannya pada religious studies, history, dan cultural studies. Nah, pada bidang religious studies inilah pada tahun 2019 dinyatakan sebagai Q1, dan pada bidang cultural studies itu pada level di Q2. Nah, yang menarik adalah bahwa di Journal of Indonesian Islam itu dinyatakan terindeks di Scopus itu coverage years-nya, bisa kita lihat di sini, coverage years-nya adalah dari tahun 2007 sampai 2019. Artinya sebenarnya ya sampai sekarang. Ini nanti akan berubah tahunnya 2019 ini ketika sudah ada terbitan yang ada di dalam dokumen database-nya di Scopus nantinya. Ada macam-macam di sini sebutannya. Kalau Studia Islamika tertulis menjadi dari tahun sekian sampai until present, jadi sampai sekarang. Nah, macam-macam sebutannya ya. Tapi yang jelas adalah bahwa ini menunjukkan semua terbitan dokumen JIS itu ada di Scopus. Artinya, walaupun kita mengajukan di tahun 2014 dan dipenuhi indeksasinya di tahun 2016, maka terbitan kita itu adalah semuanya itu adalah terindeks di Scopus. Tapi memang ada beberapa artikel yang missing, artinya tidak ada di dokumen Scopus. Terutama artikel yang berbahasa Arab itu ada beberapa yang missing, tidak ditemukan di dokumen di Scopusnya. Ini bisa kita urus sebenarnya, tapi setelah kita urus juga tidak muncul-muncul, akhirnya ya sudah dibiarkan ada beberapa. Nah, ini coverage-nya begini. Ini juga perlu trik sebenarnya. Tidak serta-merta terindeks, dipenuhi indeksasinya oleh Scopus itu, kemudian terbitannya semuanya diakui dan diindeks oleh Scopus. Nah, ini menjadi sesuatu yang mesti harus dilakukan dengan cara seksama. Nah,
Yang penting bagi Bapak Ibu sekalian adalah bahwa melakukan satu proses-proses yang memenuhi kriteria indeksasi itu. Ini saya ingin menunjukkan saja bahwa apa yang kita usahakan dari tahun 2005 yang berorientasi kepada indeksasi kepada kriteria jurnal internasional itu, akhirnya ketika kita berjalan untuk memenuhi apa yang disebut dengan akreditasi di Dikti pada waktu itu, ya sudah berjalan begitu saja, kita tidak mengada-ada dokumen-dokumen dan lain-lainnya. Maka pada saat akreditasi pertama yang kita alhamdulillah mendapatkan peringkat A. Peringkat A itu kalau sekarang ya S1 dengan nilai yang di nilai 90 sekian pada waktu itu, 92 atau 94 gitu. Nilai di Sinta 1 itu sebenarnya mulai dari 86 itu sudah berada pada level di Sinta 1. Nah, ini capaian kita ya pada sampai sekarang ini. Kemudian di Scopus kita sampai pada minggu lalu kita temukan ada 192 dokumen ya yang ada di Scopus, dokumen dari JIS yang ada di Scopus ini. Jadi ini merupakan satu hal yang membanggakan bagi kita. Kemudian ini tadi yang saya buka ini tadi ada di lamannya Simahu Journal Ranking ya, di Simahu Journal Ranking coverage-nya dari 2007 sampai sekarang. Di Scopus juga sedemikian. Coverage yes-nya juga dari tahun 1900 coverage yes from 2007 to 2019. Jadi dari 2007 sampai sekarang ini. Ini untuk capaian kita di Scopus. Nah, yang penting sebenarnya Bapak Ibu sekalian, saya masih ada waktu 3 menit lagi ya untuk beralih ke Pak Zaki setelah ini. Bagaimana sih sebenarnya pengalaman indeksasi yang kita lakukan di JIS yang paling penting itu adalah bahwa dari awal kita harus sudah membidik bahwa standar JIS sejak awal adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional. Maka dari sini nama jurnal dibuat yang marketable. Journal of Indonesian Islam itu pada awalnya pada saat tahun 2005 pimpinan itu menghendaki Journal of Islamic Studies sebenarnya. Kemudian saya memberikan argumen, memberikan nama alternatif nama yang akhirnya disetujui sekarang ini, Journal of Indonesian Islam. Journal of Islamic Studies pesaingnya sudah banyak sekali, Muslim World dan lain-lain banyak sekali tentang Journal of Islamic Studies itu. Nah, kalau kita bermain di situ, maka kita akan tidak menjadi lirikan dan bidikan dunia. Indonesia itu sudah terbit, jurnal yang terbit dari Cornell University itu. Yang belum ada adalah Journal of Indonesian Islam. Maka dari itulah saya memberikan argumen kalau di mata akreditasi ini juga akan mempunyai spesifikasi fokus yang jelas, nilainya juga tinggi. Kemudian kalau untuk branding, maka untuk sesuatu yang bersifat marketable, maka ini akan marketable. Dan saya bersyukur pada tahap awal kita juga menyampaikan surat permohonan kepada Prof. Zumardi Azra untuk menjadi editorial board yang pada waktu itu kita sampaikan secara resmi. Dan beliau berkomentar bahwa dari sisi nama saja ini sudah marketable ini. Jadi sangat positif. Ini yang kita dari awal harus kita lakukan. Ya. Dari sisi bahasa yang digunakan, memang kita harus membidik, mensegmentasi bahasa yang internasional. Dan yang di sini adalah bahasa Inggris dan bahasa Arab. 80%-nya berbahasa Inggris dan 20%-nya berbahasa Arab. Pengelola berasal dari berbagai negara dan kemudian distribusi juga kita lakukan untuk berbagai negara. Yang penting adalah menemukan teamwork yang tepat, teamwork yang bisa bekerja sama, teamwork yang mempunyai kebanggaan terhadap jurnalnya,
Sehingga tidak ada keinginan dari teamwork itu untuk meninggalkan dan pergi dari pengelolaan jurnal itu. Walaupun toh kalau kita lihat reward yang diberikan secara resmi oleh pemerintah itu kan kita sebagai jurnal yang terbit di lembaga pemerintah itu yang mengikuti SBM, mengikuti standar biaya masukan ya. Di Menkeu itu kalau jurnal internasional editor in chief itu hanya 400.000 satu kali terbit. Satu kali terbit artinya 6 bulan 100.000 dibagi ya 400.000 dibagi 6 bulan berapa itu satu bulan. Kalau kita melihat itu ya tidak ada apa-apanya sih sebenarnya. Di balik kalau pada tahun 2006, 7, 8, 9, 10, 11 itu dan seterusnya itu di tarbiyah itu kan ada PLPG, ada sertifikasi guru yang proyeknya itu wah banyak sekali itu. Untuk bisa kalau kita banyak waktu untuk mengerjakan itu kan lebih banyak sana masukannya. Nah, oleh karena itulah maka semangat untuk mempunyai jurnal yang menjadi kebanggaan itu menjadi penting untuk membuat tim yang teamwork yang bisa maksimal seperti itu adalah menjadi sesuatu yang penting menurut saya. Saya akhiri sekian dulu ya. Mohon maaf sudah terlalu banyak ini saya tadi. Kita berikan selanjutnya untuk mohon diteruskan lesson learn-nya oleh Pak Profesor Ahmad Muzaki. Saya persilahkan. Terima kasih Pak rekan saya yang luar biasa ini untuk mengawal Journal of Indonesian Islam. Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan beri ruang lebih banyak kepada Pak Niam untuk berbagi dari sisi pengelolaan indeksasi supaya banyak hal yang nanti teman-teman bisa pelajari dari JIS. Saya ingin memberikan beberapa tambahan dari yang disampaikan oleh Pak Niam dengan memberikan satu kata kunci begini. Kira-kira lalu apa sih yang bisa dipelajari dari JIS untuk sampai kepada prestasi yang kalaulah itu disebut prestasi dari kondisi JIS saat ini. Nah, memang dua kata kunci menjadi penting. Satu soal punctuality dan yang kedua soal quality dari publikasi. Nah, apa yang menarik dari itu semua, Bapak Ibu sekalian, catatan saya pertama tadi Pak Niam memberikan penjelasan yang sangat menarik sekali. Penggunaan istilah Journal of Indonesian Islam itu kemudian kita terjemahkan bersama-sama di tim pengelola itu ke dalam bentuk scope and focus. Nah, Bapak Ibu sekalian, Journal of Indonesian Islam dari sisi nama saja sudah segera bisa diketahui bahwa jurnal ini adalah gabungan dari area studies dan disciplinary studies. Islamic studies saja, tapi tidak bicara soal Indonesia, nggak bisa di-cover oleh jurnal ini. Bicara tentang Indonesia saja, tapi tidak menyentuh komponen Islam juga tidak bisa di-cover oleh jurnal ini. Karena itu kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Niam, kalau sekedar Islamic Studies, waktu awal kita mengelola jurnal ini sampai sekarang, kita berpikir memang pasarnya, pemainnya sudah banyak. Ketika pemainnya sudah banyak, lalu kita mencari angle yang berbeda untuk menyampaikan sesuatu yang distintif. Nah, lalu nama itu adalah menunjukkan gabungan antara disciplinary studies dan area studies. Jika Bapak Ibu sekalian melihat bagaimana kemudian seluruh terbitan di JIS, ini arahnya ke sana. Nah, itu yang harus kita jaga komitmen secara kuat Bapak Ibu sekalian hingga saat ini. Sebab kalau tidak maka kita kehilangan jati diri, karena jati diri di situ justru ada di gabungan antara area studies dan disiplin studies. Jadi studi kawasan dan studi disiplin keilmuan di bidang studi Islam ini menjadi komoditas yang selalu dibangun oleh JIS untuk kepentingan publikasi dari hari ke hari. Jadi menurut saya memang yang disampaikan oleh Pak Niam tadi menjadi sangat penting untuk menjadi bagian dari kita semua, Bapak Ibu sekalian, ketika kita ingin membidik pasar tentang perjurnalan di ruang yang memang
Bisa saja kita mengatakan luas tapi sebetulnya pemainnya juga banyak. Bisa saja kita mengatakan sempit tapi sebetulnya pemainnya juga tidak terlalu banyak. Jadi kita bermain dengan kebijakan yang penting itu. Nah, catatan saya yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dari yang disampaikan oleh Pak Niam adalah soal apa yang kami rasakan dengan istilah kehendak politik afirmatif dari pimpinan. Ini mutlak dibutuhkan. Politik afirmatif ini menjadi penting. Kehendak politik afirmatif dari pimpinan menjadi sangat penting untuk kepentingan jurnal. Baik dari sisi bagaimana kita menjaga jurnal dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Niam sudah sangat bagus sekali menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana kami menyebutnya dengan akronim JIS, Journal of Indonesian Islam, itu sekarang sudah sampai kepada Q1. Dan SJRS sudah di atas 0,2. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika sekarang sudah pada taraf seperti itu bukan sesuatu yang tiba-tiba, karena dari awal memang komitmen yang kuat dibangun oleh kita semua. Nah, apa bentuk kehendak politik afirmatif di antaranya? Bapak Ibu sekalian, sederhana sekali waktu itu Pak Niam mungkin masih ingat. Jadi kalau kita menerbitkan jurnal Bapak Ibu sekalian, itu cara melihat cetakannya bagus apa tidak itu melihatnya bukan dibuka begini, Pak. Melihatnya itu begini. Nah, kalau lepas itu berarti cetakannya jelek. Atau kalau ini kemudian bahasa Surabaya itu kiwir-kiwir. Jadi dia agak ringkih gitu ya. Itu berarti kualitas cetakannya buruk. Maka yang kita butuhkan pada waktu itu, saya masih ingat sekali ya, Pak Niam nanti bisa bercerita banyak. Lem yang ada di punggung ini, Bapak sekalian, lem yang ada di punggung jurnal ini, itu hitungannya waktu itu sentimeter. Untuk bisa menjamin bahwa, jadi sekian senti gitu, kita bisa pastikan. Sehingga kemudian mau jurnal itu mau dilipat, dan seterusnya nggak ada masalah. Itu satu. Yang kedua adalah, tadi Pak Niam juga sudah sangat bagus sekali menjelaskan, pimpinan memberikan support logistik yang baik. Karena Pak Niam bisa bercerita Pak Niam ya kepada teman-teman sekalian, berapa duit yang kita keluarkan hanya untuk kepentingan promosi Pak Niam ya. Karena di perpustakaan dunia yang di sana menjadi banyak peneliti tentang Indonesia, tentang Muslim. Nah, kita selalu kan kirimi dan pengirimannya gratis. Jadi semua ditanggung oleh kami, oleh JIS. Dan itu semua adalah bagian dari bentuk politik anggaran yang afirmatif kepada JIS. Nah, yang begitu penting Bapak Ibu sekalian supaya kita bisa menjaga. Maka sangat wajar, kami waktu itu juga tidak kaget-kaget amat ketika akreditasi pertama kali kita sudah menyentuh angka yang sangat maksimal yang tadi disampaikan oleh Pak Niam, akreditasi angkanya di atas 90 itu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tentang politik afirmatif yang penting adalah soal pemberian otoritas yang sangat kuat kepada pengelola. Apalagi saat ini, Bapak Ibu sekalian, ketika JIS sudah Q1, dan JIS itu menjadi salah satu di antara jurnal yang bisa mengantarkan banyak orang untuk menjadi guru besar. Nah, itu dia, tekanannya luar biasa, Bapak Ibu. Nah, tekanannya luar biasa. Saya, Pak Niam, dan beberapa teman pengelola sepakat bahwa kita minta untuk dalam tanda kutip diproteksi oleh pimpinan, diberikan perlindungan oleh pimpinan. Jangan sampai kemudian siapapun untuk kepentingan bisa terbit lalu memberikan tekanan politik yang luar biasa. Nah, itu kita tidak ingin. Karena apa? Karena menjaga kualitas JIS mulai awal sampai sekarang itu bukan pekerjaan yang ringan. Tentu itu sangat berat sekali gitu. Sehingga kalau memang artikelnya tidak memenuhi standar JIS, kita akan kembalikan gitu. Bahkan nanti Pak Niam bisa menjelaskan proses
review kita tuh sekarang sudah di atas 6 kali Pak Niam ya, 6 kali. Jadi kita selalu mengadakan sidang pleno itu 6 kali untuk memastikan bahwa betul-betul sudah tidak ada ruang atau tidak ada celah dari artikel itu untuk bisa masuk ke konsumsi JIS. Nah itu yang kebijakan politik afirmatif yang penting dari pimpinan Bapak sekalian. Nah memang di awal karena pemain publikasi perjurnalan di ruang studi Islam dan studi Indonesia itu sudah cukup banyak waktu itu, maka untuk menunjukkan bahwa kita punya nilai distingsi yang baik, Pak Niam, kita masih ingat Pak Niam ya harus hunting artikel kepada tokoh ya. Jadi harus hunting kepada. Jadi memang Bapak sekalian, ibarat hutan lah ya, pasti ada hewan yang menjadi penunggu untuk menunjukkan keangkeran hutan itu. Sama dengan keilmuan yang sedang dibangun oleh yang kita bangun semua. Nah, karena itu di ruang tentang dan isu tentang Indonesia Islam pasti ada beberapa tokoh yang selalu dirujuk oleh para peneliti. Nah, kita hunting artikel kepada orang-orang yang sudah punya nama. Nah, big names itu penting untuk bisa mengatakan kepada pembaca, mengatakan kepada publik bahwa ini artikelnya hadir dengan kekuatan tulisan diantaranya dibuktikan oleh hadirnya beberapa penulis dan peneliti yang sudah punya nama. Nah ini penting Bapak sekalian. Di awal-awal jurnal berdiri memang orang mau terbit di jurnal akreditasimu apa gitu. Selalu orang bertanya begitu. Dan Bapak Ibu mungkin tidak kaget ya mengalami itu. Tetapi sekarang Bapak Ibu sekalian mungkin 2-3 edisi terakhir. Di JIS itu satu edisi yang memasukkan artikel itu sudah menyentuh di atas 320 artikel. Padahal artikel yang terbit di JIS untuk edisi itu sekitar 10-11. Tapi sudah menyentuh angka 320 sekian sudah beberapa edisi terakhir ini. Jadi tingkat kompetisinya sangat luar biasa. Nah, di ruang seperti itu Bapak Ibu sekalian kita bandingkan bersama-sama. Catatan kami yang berikutnya adalah kebutuhan terhadap pengelola JIS yang gila jurnal atau gila beneran, gitu. Gila jurnal atau gila beneran. Tadi Pak Niam menyampaikan, mungkin Bapak Ibu nasib kita sama lah ya. Editor in chief itu berapa Pak Niam? 400 ya Pak Niam ya tadi ya. Jadi gaji saya itu lebih besar dari Pak Niam. Saya itu 400.000 potong pajak. Pak Niam itu ya pasti di bawah saya, ya berarti 300 Pak Niam ya, 300 potong pajak. Itu untuk satu edisi, berarti 6 bulan. Kami harus melakukan review 300 sekian jurnal dengan membaca begitu telitinya, yang diapresiasi oleh negara, oleh pemerintah itu dengan angka 400. Overall katakan average dapat 300-an lah, sudah plus potong pajak. Nah kalau kemudian tidak gila jurnal atau memang gila beneran, saya kira lebih kalau di Surabaya itu mending khutbah Jumat Pak Niam ya. Khutbah Jumat qola ta'ala itu ya 1 juta gitulah ya, minimal 500 itu satu kali Jumat. Kalau kemudian ada 4 kali Jumat 1 bulan itu lebih, itu sama dengan menjadi editor di JIS itu selama 2 tahun. Itu sama dengan khutbah 4 kali di Surabaya. Nah, tentu dari sisi apresiasi nominal, apresiasi material, nggak ada artinya apa-apa. Kalau bukan karena pengelola JIS itu gila jurnal atau memang gila beneran, saya tidak yakin orang bertahan seperti ini. Apalagi kemudian ketika musim orang ingin lalu menjadi guru besar macam-macam, tekanannya itu sangat kuat sekali. Maka kita butuh Bapak-Ibu sekalian, kita berjihad di ruang ini karena kemuliaan kita sebagai akademisi diantaranya dan melalui publikasi. Nah, berikutnya Bapak-Ibu sekalian, soal komitmen tinggi ini untuk mengakhiri catatan saya di sini. Nanti Pak Niam bisa ngasih lebih banyak soal indeksasi. Catatan kita untuk menjaga kualitas jurnal kita adalah komitmen kita kepada scope dan fokus.
memang ketika pilihan terbatas stok artikel dengan pilihan yang berlimpah, itu pasti tingkat keluasan kita untuk menjaga komitmen berbeda, Bapak Ibu sekalian. Nah, JIS sekarang itu untuk bisa melakukan sorting dari angka katakan 300 saja yang minimal, 300 artikel, untuk bisa kita dapatkan 10 artikel terbaik dari 300. Itu berarti kemudian tingkat kesetiaan kita, komitmen kita kepada scope dan fokus itu pasti lebih tinggi daripada kalau stok artikel yang masuk, terbit satu edisi, katakan 10 artikel, lalu yang masuk itu cuma hitungan 30-40. Nah, tentu ruang untuk kita melakukan seleksi pasti akan lebih tinggi jika stok artikel kita jauh lebih banyak dari itu semua, Bapak sekalian. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah di kami ini ada komponen yang memang bertugas khusus bicara soal materi untuk mengawal kualitas materi, baik dari sisi gagasan sampai kemudian bagaimana gagasan itu dikembangkan, urusan sangat teknis lah ya, substantif. Tapi ada di antara kami juga di tim itu yang tadi Pak Ane menjelaskan, memang tugasnya bagian teknis, mulai IT dan seterusnya gitu. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, perpaduan tim seperti ini menjadi sangat penting sekali, dan alhamdulillah pengelola inti yang bertugas untuk menjaga substansi dan sekaligus juga kesetiaan secara teknis kepada aturan yang sudah kita putuskan dari awal itu sampai sekarang masih setia mengelola JIS gitu, masih setia. Dan perpaduan itu menjadi penting Bapak Ibu sekalian karena bagaimanapun pada akhirnya harus kemudian dijaga prinsip begini. Kalau umpama di antara saya Pak Niam itu ada yang uzur entah sakit untuk edisi tertentu, maka siapapun harus bisa menghandle tugas itu. Sama dengan di bagian IT. Kalau kami di IT itu ada 2 orang yang setia dari awal sampai sekarang, maka kalau ada satu yang sedang punya kesibukannya luar biasa, nggak bisa diganggu, maka satunya harus bisa menghandle. Nah, tugas untuk saling exchange seperti ini menjadi penting bagi kita semua, sehingga seluruh keterampilan teknis sampai kepada bagaimana kita menjaga kualitas dari sisi substantif, itu harus dibicarakan betul di tim, secara tuntas, selesai, tanpa meninggalkan ruang terjadinya debat untuk bisa melakukan penafsiran. Supaya regulasinya clear, kemudian template-nya clear, cara mengukur kualitas juga clear, sampai kepada menjaga ini per sentimeter, ini menggunakan berapa font untuk Arab dan Inggrisnya seperti apa, itu semua harus ada template-nya. Sehingga kesetiaan kita kepada scope dan fokus serta regulasi teknis sangat kuat. Mungkin itu tambahan saya Pak Niam. Nanti Pak Niam mungkin lebih bisa menjelaskan lagi persoalan indeksasi Pak Niam yang di PowerPoint tadi juga masih cukup banyak bisa dijelaskan ke teman-teman. Terima kasih Pak Niam. Baik, terima kasih Prof. Ahmad Muzaki, Editor-in-Chief Journal of Indonesian Islam. Ya, selanjutnya nanti di sela-sela kita jelaskan hal-hal yang memang masih perlu dipertajam kembali. Di setengah jam ini kita berikan kesempatan untuk tanya jawab. Mungkin ada hal-hal yang perlu diklarifikasikan atau digali lebih dalam dari aspek mana dari peserta workshop pada siang hari ini. Saya persilahkan, silakan. Pak Niam, saya menjawab dulu, ada yang masuk di chat room Pak Niam ya. Soal tematik Pak Niam, macam-macam. Tapi sekalian, kita semua harus hati-hati dengan beberapa jebakan Batman. Saat ini, jika ada jurnal yang menerbitkan tema-tema hasil conference
itu dilacak oleh tim review atau tim penilai PAK. Kalau ada artikel terbit di jurnal yang diklaim internasional bereputasi, tapi terindikasi itu hasil conference, atau terindikasi itu adalah kumpulan dari edisi khusus, meskipun kemudian SJR-nya 0,236, 0,345, bagi mereka yang masa kerjanya di bawah 20 tahun, itu tetap akan di-drop oleh penilai angka kredit gitu. Jadi ini yang penting Pak Niam, menjadi catatan kita bersama Pak Niam, supaya kebijakan yang dinamis ini harus kita respon bersama-sama ketika menerbitkan jurnal. Kebetulan di JIS kita nggak pernah tematik ya Pak Niam ya. Kita selalu memberikan ruang terjadinya munculnya banyak artikel tanpa harus ada kemudian kepentingan tematik. Mungkin itu Pak Niam, sementara Pak Niam. Baik, terima kasih. Silakan, ada pertanyaan? Saya coba Pak Niam. Silakan. Pak Kusmana. Wow, wajahnya diperlihatkan dong. Nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu sisi memang mengikuti arus mainstream, bagus mempercepat kita di arena pergulatan internasional ya. Tapi di sisi yang lain idealisme bahasa Indonesia sebagai bahasa Islam internasional dengan gerakan masif bahasa Inggris yang sedemikian kencang ini menjadi terkubur gitu. Nah, pertanyaan saya, sebenarnya seperti apa sih kalau ada jurnal yang dalam bahasa Indonesia tetapi kualitasnya itu compliant terhadap standar internasional dengan standar tinggi. Nah, apakah nasib jurnal yang berbahasa Indonesia akan dianggap sebagai Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6 seperti itu? Atau there is possibility untuk recognize gitu? Karena nasib bahasa Indonesia ini mirip dengan nasib bahasa Arab itu. Kasihan sejumlah dosen misalnya di UIN itu dia menulis banyak, kemudian tapi tidak ada yang dalam bahasa Inggris, itu kemudian dia dikalahkan oleh waktu, keburu umurnya 65 tahun akhirnya tidak jadi profesor. Nah ini kan ada ketidakadilan yang sama-sama saling membuat tidak adil gitu. Ini jurnal ini sudah membuat gerakan pengucilan terhadap heritage bangsa kita sendiri. Gimana tuh menurut pandangan Pak Niam? Saya nakal aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin nambahkan dulu Pak Niam? Oh, ya silakan. Oke. Pak Afrison. Ya, terima kasih. Jadi saya dua, yang pertama persis yang pertama barusan disampaikan, tapi saya argumen ini saya tambahkan. Belanda datang ke Indonesia mengajarkan bahasa Belanda. Jepang datang ke Indonesia mengajarkan bahasa Jepang. Begitu juga yang lainnya. Islamisasi di masa awal itu salah satunya adalah langkahnya, strateginya adalah menerjemahkan filsafat Yunani ke bahasa Arab. Nah, itu tiga argumen yang saya majukan. Lalu dengan gerakan masif jurnal di Indonesia, dari satu sisi pencapaian sangat luar biasa, kita sangat bangga Indonesia. Tapi dari pembukaan tadi atau kemarin dikatakan kita mau mendorong semuanya ke bahasa Inggris, bahkan juga bahasa Arab.
Nah, itu bagi saya yang orang pendidikan, yang pendidikan itu adalah untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, bagi saya itu tidak lagi dalam konteks mencerdaskan anak bangsa, dalam tanda petik. Kecuali anak bangsa tertentu. Dalam konteks, ya, ini kan artinya jurnal ini semakin baik, kan artinya kita mau mendorong semakin bahasanya bahasa internasional atau Inggris, gitu. Nah, sehingga apa? Itu artinya jurnal-jurnal atau tulisan-tulisan anak bangsa yang berkualitas tinggi itu bisa saya katakan atau bisa saya pastikan tidak akan dikonsumsi oleh anak bangsa sendiri. Nah, dalam konteks itu saya kira saya ingin mempertegas argumen Bapak yang pertama tadi. Nah, jadi itu saya kira itu ya. Yang kedua, kalau saya tambahkan lagi argumen yang pertama ini, setelah saya lihat jurnal-jurnal internasional itu di SJR itu tidak seberapa yang berbahasa Inggris. Banyak juga pada umumnya berbahasa lokal atau di mana jurnal itu diterbitkan. Sehingga saya juga tulisan, oh setelah saya buka, oh ini kok bahasanya Prancis, oh ini kok bahasanya Turki, oh ini kok bahasanya macam-macam. Selain dari yang internasional. Lalu yang kedua, jurnal di Indonesia saya kira cenderung panjang-panjang sekali. Jadi relatif 6.000 sampai 1.000 kata apa ya, kalau tidak salah. Bahkan sampai 1.200. Kalau kita periksa jurnal-jurnal yang apa itu justru pendek-pendek sekali gitu. Pendek-pendek 6 halaman, 10 halaman, atau sekitar 2.000 sampai 5.000 kata gitu. Jadi maksudnya jurnal panjang ini cenderung membuat penelitinya memasukkan opini yang tak perlu. Padahal yang dimasukkan di situ kan data, gitu ya, begitu. Datanya tidak seberapa, ceritanya jadi panjang. Jadi substansinya menjadi apa namanya, menjadi tertinggal karena harus mengejar 10.000 sampai 6.000, 7.000 sampai 1.200 kata. Nah, ini yang saya lihat dari kecenderungan jurnal kita. Afirmasi identitas bangsanya saya kira agak kurang. Kalau kita teruskan, saya kira nanti akan membohongi membodohi anak apa namanya kampungnya sendiri, gitu, atau ibu kandungnya sendiri. Kira-kira begitu. Di samping kita sebenarnya kan berarti kan mengekspor data kita ke internasional. Dari segi keterbukaannya sih mungkin tidak ada sesuatu. Mungkin begitu Pak Nino. Baik, Pak Aprison dari jurnal apa? Dari jurnal edukatif Pak Iya, tinggi. Baik, edukatif tinggi. Ini aja dulu ya, kita sambung berikutnya. Saya mencoba menjawab dari dua pertanyaan ini yang intinya adalah politik kebijakan tentang bahasa yang dipakai di jurnal ya. Yang pertama adalah bahwa yang menjadi persyaratan internasional itu sebenarnya bukan hanya bahasa Inggris. Yang ada di kriteria jurnal internasional itu adalah bahasa yang digunakan di PBB. Sehingga di sana ada 9 bahasa yang diakui sebagai bahasa internasional itu. Nah, khusus untuk Scopus itu persyaratan bahwa yang menggunakan bahasa Inggris dan huruf Latinnya itu adalah pada websitenya. Jadi kalau PDF-nya, artikelnya itu bisa menggunakan bahasa lokal. Itu juga ada yang terindeks di Scopus seperti itu.
ada banyak jurnal yang di Malaysia yang terindeks di Scopus itu menggunakan bahasa Melayu juga, tapi juga ada artikel yang berbahasa Inggrisnya, ada artikel yang berbahasa Melayu, ada artikel yang berbahasa Arab, campuran gitu loh. Jadi pada tataran teknis indeksasi itu sebenarnya tidak masalah. Pada kebijakan di akreditasi di Indonesia, di Arjuna, itu ada juga jurnal yang berada di level S1, di level Sinta 1, itu yang berbahasa Indonesia. Tetapi sebenarnya itu adalah memang peninggalan dari zaman edisi cetak ya. Edisi cetak itu dia berbahasa Indonesia, tapi memang kualitasnya adalah kualitas yang bagus. Kalau saya sebut adalah jurnal Paramita ya di UNES Semarang. Itu mempunyai satu produk yang sangat bagus dari sisi produk-produk artikelnya ditulis oleh orang-orang yang ternama dan kualitas artikelnya menjadi bagus dan akhirnya mempunyai nilai yang A dan berada pada level Sinta 1 pada zaman online sekarang ini di Sintanya. Nah, tidak banyak memang yang di Sinta 1 yang berbahasa Indonesia. Tapi kecenderungannya sampai kepada yang sekarang ini yang ada di Sinta 1 itu adalah mereka yang bereputasi internasional. Yang berbahasa Indonesia memang akan sedikit untuk bisa diakomodasi di sana. Nah, pilihan memang untuk kebijakan untuk menunjukkan bahwa bahasa Melayu, bahasa Indonesia adalah bahasa dunia, menjadi kebijakan di dalam jurnal itu merupakan satu kepentingan tersendiri ya. Kalau trennya memang di dunia perjurnalan menggunakan bahasa yang readable for international audience semacam itu, kemudian dituntut dengan kepentingan politik kebijakan praktis untuk internasionalisasi kebudayaan dan Indonesia, bahasa Indonesia, maka ini memang jurnal harus mempunyai pilihan yang tegas untuk masuk pada wilayah itu. Kalau kita mengikuti tren yang berada pada level global, memang mau tidak mau kita harus bisa membahasakan dan masuk pada wilayah yang menggunakan bahasa internasional itu. Nah, oleh karena itu maka silakan pada editor in chief untuk mempunyai policy kebijakan yang dirembuk secara bersama dengan timnya untuk bagaimana jurnal-jurnal yang dinaungi itu, keilmuannya dan bahasa yang digunakan itu mau seperti apa. Ini pilihan memang. Nah, tugas kita pada proses ini adalah untuk mengantarkan dengan pakai bahasa apapun, kualitasnya adalah kualitas dari substansinya adalah kualitas substansi artikel yang bereputasi, yang internasional, artinya kebaruannya juga oke dan seterusnya. Dari sisi manajemennya juga memenuhi pada kriteria-kriteria indeksasi di lembaga pengindeks internasional. Itu yang mesti harus kita lakukan pilihan-pilihan itu. Pak Zaki, silakan kalau ada tambahan. Ya, saya menambahkan dua hal, Pak Niam. Ini strategi JIS ya, Pak Niam. Di JIS itu kita dari awal ada ruang untuk tulisan yang berbahasa Arab. Tidak semua berbahasa Inggris. Tetapi strategi yang kita lakukan juga adalah di daftar isi Pak Niam, di judul, itu kan tulisan atau judul berbahasa Arab kita transliterasi ya Pak Niam ya. Untuk memudahkan supaya bisa masuk ke mana tracking yang akan dilakukan oleh para pengindeks. Itu memudahkan supaya kemudian artikel-artikel berbahasa Arab pun kalau di JIS ya nggak ada masalah tuh bisa dipakai untuk kepentingan banyak hal. Dan kita juga menerima artikel-artikel yang berbahasa Arab nggak ada masalah, dengan catatan tadi itu tetap harus setia mengikuti scope dan fokus yang menjadi dan yang menjadi pilihan dari JIS gitu. Nah, memang strategi kita supaya membantu itu dan tidak menyisakan masalah, gampang di tracking adalah judul kita transliterasi ke dalam tulisan Latin. Kalau abstrak pasti berbahasa Inggris untuk mengimbangi itu. Nah, yang kedua, Pak Niam, nambahkan penjelasan Pak Niam adalah pada pertanyaan Pak Aprison, kenapa kemudian di jurnal luar negeri itu
mungkin bisa 2.000, 3.000 kata. Kita sampai 6.000, 7.000 kata. Sederhana, pengelola jurnal harus setia dengan keputusannya. Kalau pengelola jurnal mengatakan keputusannya itu range tulisannya itu 6.000 sampai 7.000 kata, maka zona toleransinya itu hanya 10%. 10% turun atau 10% naik, gitu. Nah, kalau range-nya itu katakan panjang tulisan 6.000 sampai 7.000 kata, bagaimana dengan artikel yang kurang dari 6.000? Boleh, tapi jangan lebih dari 10% kurangnya, gitu Pak Abrison. Naik pun boleh, tapi kita usahakan jangan sampai lebih dari 10%. Nanti di bagian substansi juga kita akan bahas panjang lebar. Karena itu penting. Nah, kalau kemudian ada guideline untuk para penulis, itu menyebut angka range panjang katanya itu 6.000 sampai 7.000 kata, lalu kita memuat artikel yang cuman panjangnya 2.000, nah ini yang menjadi beban politik bagi jurnal. Nanti ketika diakreditasi oleh Pak Niam, tugasnya oleh Pak Niam sama Prof. Martin itu catatannya nggak terlalu bagus karena dianggap bahwa pengelola tidak setia kepada keputusan sendiri, gitu Pak. Sama dengan kita lah Pak Abrison ya, begitu sudah ada akad nikah Pak ya, surat nikahnya di tangan, ya kita harus setia dengan surat nikah itu, gitu. Nah surat nikah kita di perjurnalan ya regulasi yang kita tuliskan di guideline untuk para penulis itu. Nah, berapapun Pak, nggak ada masalah. Jadi kita mau bikin 3.000 kah atau 6.000 itu pilihan, gitu. Itu pilihan. Catatan pengalaman JIS, nanti Pak Niam juga bisa bercerita banyak. JIS kenapa aku mengambil keputusan itu? Karena dari awal JIS sudah melihat bahwa ruang tentang studi yang mengkombinasikan antara area studies dan disciplinary studies itu tidak bisa hanya diwadahi dengan 2.000-3.000 kata. Itu artinya diskusinya, analisisnya akan tidak mendalam, akan di permukaan. Maka kita butuh yang lebih leluasa. Dari dulu sampai sekarang kita committed dengan keputusan itu. Begitu kita lakukan pelonggaran atas PSBB tadi itu ya Pak Abrison. Katakan itu PSBB, kita lakukan pelonggaran. Nah 2.000, 3.000 kita muat gitu. Nah itu beban politik. Nanti pasti akan kena penalti oleh tim penilai akreditasi, Pak Niam, Prof. Martin. Gitu Pak Niam. Halo, tes. Speakernya Pak Niam. Suaranya Pak Niam. Ya. Jadi melanjutkan tadi pertanyaan Pak Abrison tentang jumlah kata ya, dan sudah dijelaskan bahwa itu tergantung guideline ya, author guideline yang ditetapkan di sana di panduan bagi penulis. Di samping memang jenis bidang keilmuan dan jenis artikel yang diterbitkan juga akan menjadi penentu ya. Kalau di bidang ilmu eksak kan juga ada yang sifatnya hanya rapid information saja dia. Jadi hanya pendek, bahkan hanya 1 lembar saja, itu bisa terbit di sana, terkait dengan satu temuan-temuan penting yang mesti harus segera bisa ditampilkan itu. Nah, tergantung. Jadi kalau memang pilihannya adalah artikel yang diterbitkan itu adalah research article, research paper, maka ya memang panjang akhirnya kalau original research paper itu. Nah, jadi jurnal harus mempunyai keputusan jenis artikel apa yang bisa dipublikasi dan harus dipatuhi keputusannya itu untuk kemudian pada setiap edisinya secara konsisten dijaga bahwa itulah model terbitan yang dinaungi, yang diterbitkan, artikel yang diterbitkan di jurnal tersebut. Baik, silakan. Kalau ada pertanyaan lagi. Ya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal mana? Waalaikumsalam. Dari jurnal Al-Albab, Pak Prof. Niam, mohon maaf tadi belum sempat memperkenalkan diri. Karena salah akun yang saya pakai ini rupanya yang masuknya lewat akun yang ini. Gitu. Luar biasa narasumber kita pada hari ini. Ini Prof. Niam juga Prof. Zaki, untuk jurnal Al-Albab ini tahun 2018 yang lalu sudah kita coba submit ke Scopus ya.
Kemudian karena lama sekali sudah 1 tahun 4 bulan terkait penilaian CSAB Scopus, waktu itu Prof. Niam juga yang jadi narasumber di Surabaya waktu itu acara pendampingan. Kemudian 1 tahun 4 bulan kemudian belum ada penilaian, langsung kita sounding ke Pak Lukman. Nah, setelah dibantu upload 10 artikel, kemudian hasil penilaian Scopus ternyata jurnal Al-Albab ini tampaknya belum beruntung, masih ada perbaikan-perbaikan yang seperti yang saya share di grup chat itu, Pak. Jadi ada beberapa hal yang perlu jurnal Al-Albab ini kita benahi oleh tim dibenahi yang dipimpin oleh Pak Dr. Zainuddin. Jadi seperti yang tampil di grup chatting itu ada 4 yang nilainya minus itu. Jadi mudah-mudahan setelah diperbaiki nanti untuk edisi selanjutnya ini bisa terindeks, karena kami baru diperbolehkan mengajukan kembali ke Scopus itu bulan Maret 2021, Pak. Nah, nanti bulan Maret tahun 2021 kita akan upload ulang, ajukan ulang jurnal Al-Albab ini ke Scopus. Oleh karena itu, berdasarkan masukan-masukan dari CSAB Scopus, seperti yang kita share di ruang chat itu, mohon untuk pengarahannya dari Bapak-Bapak narasumber yang luar biasa, baik Prof. Niam maupun Prof. Muzaki. Ada 4 yang bernilai minus, jadi perlu kita perbaiki. Sebentar lagi Desember nanti mungkin itu yang sangat menentukan untuk kita publikasikan, karena Maret sudah harus kita ajukan lagi ke Scopus gitu. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Mohon di grup ya, juga di WA juga dikirim itu ya, yang di chat ini. Nanti kalau sudah berhenti dari siaran ini nanti kan kita bisa mengecek ya untuk mana saja sebenarnya yang menjadi concern dari Scopus sehingga tidak dipenuhi dari akreditasi indeksasinya. Ya, jadi memang kita harus memakai jargonnya salah satu produk minyak kayu putih ya. Buat Scopus tidak boleh coba-coba ya. Indeksasi ke Scopus itu harus memang sudah betul kita nilai, kita penilaian awalnya dari kita itu memang sudah fix, memenuhi minimum kriteria yang telah ditetapkan oleh Scopus. Dan ya paling tidaklah bahwa kita melakukan proses komunikasi dengan kawan-kawan yang sudah pengalaman ke indeksasi di Scopus. Tapi pintu awalnya memang pemenuhan terhadap minimum kriteria yang ada di Scopus itu. Jadi kemudian pintu berikutnya adalah kita sudah berusaha untuk memenuhi kriteria-kriterianya, dan kita juga sudah tahu apa saja sebenarnya yang menjadi indikator-indikator penilaian dari Scopus, dan kita sudah usahakan di dalam proses-proses pengelolaan dan penerbitan dari jurnal. Nah, nanti yang berikutnya ya memang tergantung pada takdir saja. Tapi ada banyak hal untuk bisa melawan takdir ya, biar tidak Profesor Hamdan saja yang melawan takdir ya. Jadi ada kiat-kiatnya juga. Salah satunya adalah seberapa banyak sih sebenarnya bahwa sitasi terhadap jurnal kita itu di jurnal yang sudah terindeks di Scopus itu sudah ada atau belum? Berapa minimumnya? Kalau di Social Humaniora itu minimum itu 15 sitasi. Artinya jurnal sudah disitasi oleh jurnal yang sudah terindeks di Scopus. Itu mestinya juga ada. Jadi kalau itu tidak ada, maka ya tidak mungkin. Gimana Pak Imron? Terima kasih Pak. Jadi minimal 15 ya. Alhamdulillah kemarin ada 16 yang sekarang ini mensitasi jurnal Al-Albab yang ada di Scopus. Mereka yang Scopus sudah ada 16. Nah, mudah-mudahan nanti akan lebih baik lagi, dan kami sih sangat berharap betul-betul dikawal, betul-betul dikasih nasihat oleh Prof. Niam juga Prof. Zaki, biar Albab ini nanti ketika bulan Maret ketika kita kembali submit ke Scopus, ajukan
sudah nggak ada masalah dan mudah-mudahan bisa terindeks oleh Scopus itu. Ya. Ada 16 dan kita cuma belum kita pasang di Cited Scopusnya yang di Albab tuh. Jadi itu perlu ya Pak ya ditampilkan di situ semua itu ya. Ya, sebenarnya di CSAP juga bisa melacak sendiri kan ya. Yang nggak apa-apa kalau mau ditampilkannya. Baik, jadi banyak faktor memang ya, banyak faktor. Tapi usahakan nggak, pokoknya patokannya adalah kalau sudah pernah mengajukan dan ada catatan itu yang harus dipenuhi dan harus melampaui dari temuan catatan itu perbaikannya. Itu yang menjadi penting. Dan yang berikutnya adalah bahwa kriteria penilaian yang ada di dalam Scopus itu harus dipenuhi secara maksimal itu nanti. Baru kemudian nanti ya kalau sudah diusahakan ya sudah tergantung kepada nasib saja nantinya semua seperti apa. Tergantung kepada nasib itu juga bidikan keilmuan itu ya. Saya sebenarnya agak nggak enak hati untuk menyampaikan yang seperti ini. Bidikan keilmuan jurnal, fokus and scope itu juga menjadi penentu dari bagaimana mudah tidaknya di dalam berkompetisi untuk masuk indeksasi di Scopus. Bidang ekonomi misalkan, wow sudah banyak sekali. Bidang psikologi banyak sekali. Nah, persaingannya adalah bagaimana membedakan antara jurnal yang sudah terindeks di Scopus itu dengan yang kita inginkan untuk submit itu. Itu harus ada distingsi yang kuat, yang tegas, sehingga meyakinkan kepada CSAB bahwa ini berbeda dengan jurnal-jurnal lain yang mempunyai satu karakter tertentu, tersendiri, dan distingsi tertentu, sehingga dari parameter-parameter yang lain juga akan terpenuhi. Ini juga berkaitan dengan nasib juga sebenarnya ya. Karena itu yang nasib itu kan sudah diukir oleh Bapak Ibu sekalian dengan nama dan fokus and scope itu kan ya. Kalau nasibnya sudah membuat nama jurnalnya begitu dan kemudian nanti seperti apa, ya sudahlah itu urusan berikutnya, nggak usah terlalu dirisaukan. Yang penting adalah bahwa substansi, yang penting adalah manajemen itu ditata aturan dan tata kelolanya di manage dengan standar Scopus. Dan kemudian nanti akhirnya ya kita bereputasi internasional. Toh indeksasi itu tidak Scopus saja, ada WOS juga, kemudian ada yang lain yang bereputasi internasional. Ya. Saya kira itu untuk Pak Imron ya. Silakan yang lain Pak Zaki, ada tambahan? Ada pertanyaan di chat tadi, Bu Zuliati, Prof. Zuliati Rahmat. Jurnal yang sudah berbahasa Inggris yang ada di Sinta 3 mungkin nggak submit ke Scopus, mungkin sekali. Tidak ada di Sinta pun juga mungkin sekali untuk submit ke Scopus. KIJIS itu, Kudus International Journal for Islamic Studies itu tidak terakreditasi di Sinta. Jurnalnya Pak Istadi yang BCRS, Bulletin of Chemical and Kimia lah ya, pokoknya di bidang kimia, itu juga tidak mengurusin yang berkaitan dengan akreditasi ke Arjuna, tapi langsung saja submit ke Scopus. Jadi tidak ada kaitan antara akreditasi di Sinta dengan indeksasi di Scopus. Tetapi akreditasi di Sinta itu sudah mengadopsi terhadap item-item yang ada di indeksasi di Scopus. Oleh karena itu, kalaupun toh masuk kepada Sinta 1, itu sebenarnya juga dari parameter indeksasi di Scopus juga akan terpenuhi. Oke, jadi boleh-boleh saja, silakan saja. Silakan Pak Zaki tadi. Cukup Pak Niam ya. Tadi saya belum baca juga scope dan fokus dari jurnal Nobel Pak Niam ya. Di Nobel itu kan saya nggak tahu fokusnya tadi dijelaskan di perwakilan teman di awal tadi kan mulai dari sastra sampai pengajaran bahasa Inggris ya. Nah, skupnya kalau semakin meluas itu pasti berbeda dengan kalau skupnya lebih sempit Pak Niam, tapi cakupannya lebih mendalam. Saya kira jawaban Pak Niam dengan mencantumkan kasus KIJIS menjadi penting. Artinya tidak menjadi keharusan lalu kemudian merangkak dari
4-3 sampai S1 lalu dikirimkan baru-baru dikirimkan ke Scopus gitu. Kasus Kudus itu kan bisa gitu. Nah, memang keterpenuhan yang requirements yang disampaikan di komponen penilaian di Sinta itu mempermudah untuk masuk ke Scopus. Tapi masih ada ruang untuk lebih itu karena case dari KIJIS menjadi penting. Itu kira-kira menebakkan Pak Niam. Ini Prof. Zuli mau komen ini. Mau konsultasi. Iya. Ini dulu terlanjur dari awal itu memang kita fokus pada 3 hal. Yang itu saya rasa sekarang juga memang terlalu luas. Linguistik, fokusnya linguistik, sastra, dan pengajaran bahasa dan sastra. Saya kira memang sangat luas itu. Nah, cuma kalau umpamanya sekarang ini di tengah-tengah kita mau lebih memfokuskan lagi itu apa? Bagaimana nanti kan sudah di pengajuan dulunya fokusnya memang 3 hal itu. Umpamanya kami mau memfokuskan ke English Linguistik, kemudian English Literature, kemudian pengajaran bahasa dan sastra Inggris. Umpamanya mau difokuskan ke begitu. Itu nanti bagaimana cara apa sekedar disebutkan di fokusnya berkaitan dengan itu saja yang kita terima atau bagaimana? Baik, yang perlu dilakukan apa yang Bu Prof. Zul sampaikan yang terakhir itu memang ya betul, di fokus and scope-nya itu cukup disebut saja. Tetapi asal itu fokus and scope itu tidak menjadi bagian dari nama yang diajukan di ISSN, Nobel Journal of Literature and Language Teaching. Kalau yang di ISSN itu namanya begitu, maka ya itu yang tidak bisa. Tapi kalau di ISSN yang diajukan itu namanya Nobel saja, keterangan yang English Literature, kemudian Language Teaching, itu tidak ada di nama itu, maka itu bisa dilakukan di focus and scope-nya, dilakukan penyesuaian, pemfokusan lebih spesifik agar jurnal mempunyai ciri khas. Untuk yang di Makassar yang tahun ini terindeks di Scopus itu jurnal apa Bu Zulia? Itu kan ada yang baru di bidang pembelajaran bahasa Inggris. Seingat saya Makassar. Jadi ini merupakan satu persaingan lagi. Artinya pada bidang bahasa Inggris di Indonesia sudah ada yang UM Malang itu beserta yang di Makassar itu. Kemudian yang pengalaman Kudus yang register di 2 tahun yang lalu nampaknya tidak berhasil untuk ke Scopus. Sudah ada di level yang ke-7. Kalau dicek di urutannya itu sudah di 1 sebelum terakhir, jadi nyaris saja, sudah hampir saja. Tapi kemudian kan sudah terindeks di WOS untuk register. Ya, dengan demikian sebenarnya juga sudah masuk pada peringkat indeksasi di internasional. Jadi penyelesaiannya untuk kawan-kawan yang lain juga yang berkaitan dengan kebijakan focus and scope memang menjadi penting untuk menunjukkan ciri khas fokus dari distingsi dari jurnal itu. Yang perlu dicatat adalah bahwa harus dicek dari nama yang diajukan di ISSN itu, apakah di nama itu terkait dengan fokus and scope itu nyantol di situ apa enggak. Kalau ada tercermin di situ, maka akan tidak mungkin untuk melakukan perubahan. Tapi kalau tidak muncul di sana, maka akan bebas untuk melakukan pemfokusan lebih spesifik. Saya kira itu. Ini sudah jam 15. Maka gimana ini Pak Zaki? Saya nderek. Oke, karena sudah jam 15, maka kita lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya. Kita ketemu lagi di jam yang sama, jam 13 sampai jam 15 pada hari Jumat mendatang. Dan kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi dari kawan-kawan secara aktif di sini. Jangan lupa daftar hadirnya diisi ya, yang di link yang diberikan di grup ya. Daftar hadirnya tolong diisi, termasuk narasumber disuruh mengisi daftar hadir Pak Zaki. Kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.